ya. Tapi udah pulang alhamdulillah ini hari ini. Syukurlah. Oh di Abuya katanya. Ini Pak apa? Nggak apa-apa ya udah. Bang cuma di Abu ya nggak apa-apa. Ya udah aku pindahin di dengan finali dari pengajaran Kristen itu mendudukkan Yesus ini sebagai, kalau nggak salah, sebagai sembahan akhir yang tadinya kemudian hanya nabi, rasul, utusan, berujung kepada dia adalah Tuhan. Apa saya salah atau gimana itu Bang? Poinnya di mana Bang? Maaf. Poinnya bahwasanya saudara mempertuhankan, mengibadahi Yesus. Ya, sebenarnya basically saya kan dari terlahir kekristenan, tapi ada tradisi dalam daerah saya yang bahwa di daerah saya itu ada keturunan ya. Nah saya kan nggak begitu yakin. Nah saya di Minahasa di mana ada dasar komunitas Judaism juga. Saya salah satu keluarga dalam Judaism. Kami kembali ke pengajaran yang menentukan kami dalam wadah misianik. Karena Judaism yang kami mencoba untuk kembali mengikuti yang baru hadir sekitar 10 tahun lalu dikembangkan ulang oleh Bang Toar Palilingan yang sekarang namanya udah Yakub Baru. Kami mencoba mengikuti, tapi kami menetapkan bahwa kami nggak lanjut mengikuti. Kami tetapkan dalam kekristenan. Nah konsep ini yang saya jadi pengen tahu dalam Komal kira-kira pandangan-pandangan mana dari Muslim, dari Judaism, dari kekristenan. Tapi kami tidak mengikuti segala bentuk konsep oleh konsep Barat atau Romawi. Kembali ke ajaran dari Rasul Yakobus. Itu Bang. Baik. Jadi kedudukan sembahan saudara ini Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri atau gimana ini? Ya, kalau saya kan jemaat, bukan salah satu rabi. Saya juga, tapi apa yang diajarkan oleh rabi kami itu yang saya utarakan di sini. Mempertanggungjawabkan itu, di mana Yod-Heh-Vav-He itu dialah sendiri yang menjadi juru selamat. Nah dalam perjanjian baru disematkan kepada Yesus, ya kalau saya ngikutin itu walaupun saya masih tetap mengikuti tradisi Judaism di mana kalau ada korelasinya itu dalam Yesaya 43, aku adalah Tuhan, Anoki Adonai Eloheinu, bahwa akulah yang sebagai juru selamat, tidak ada yang lain selain daripada aku, yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, Anoki Adonai. Yesaya 43. Itu Bang. Jadi yang Oke, baik. Iya. Saya mulai dari pandangan ini ya, saya narik kesimpulan kemudian. Jadi gini, Islam itu datang dikarenakan adanya upaya-upaya penyelewengan yang terjadi pada ajaran Nabi terdahulu. Islam kemudian didatangkan oleh Allah. Sehingga Al-Quran menarasikan min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Selain daripada Allah, bisakah kemudian mereka membantu kamu atau membantu diri mereka sendiri? Maksudnya sembahan-sembahan selain daripada Allah ini bisakah membantu kamu?
Nah, saudara Kristen pun pasti akan berkata kami menyembah Isa atau kami menyembah Kristus. Al-Quran kemudian mengulang pertanyaan itu. Bisakah yang kamu sembah itu membantu kamu? Kalau saudara Kristen pasti mengatakan, oh bisa, Yesus itu dahsyat. Tapi pada faktanya kemudian di dalam Bible sendiri justru Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan Kristen menyembah sosok yang mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Al-Quran mengatakan bisakah mereka membantu kamu? Ini pertanyaan Al-Quran ditujukan juga kepada semua manusia yang datang di masa Nabi Muhammad dan juga masa setelahnya. Sehingga keadaan ini ada melahirkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Selain daripada Allah, apa yang disembah oleh di luar Islam itu akan menjadi musuh, dan yang disembah ini akan mengingkari penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh penyembahnya. Dan di dalam Matius 7 itu betul. Yesus menolak orang yang menuhankan dirinya. Nah, inti daripada penyampaian saya, diduga yang saudara sembah yang bernama Kristus itu bukan anak Maria, tetapi Kristus palsu yang telah menggiring saudara untuk mempertuhankan dirinya selain daripada pencipta langit dan bumi. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi Al-Quran melihat keadaan di luar Islam, Al-Quran menjelaskan yang mereka sembah adalah iblis. Ia memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, itu hanyalah iblis. Dan iblis hanya memberikan janji tipu daya. Nah, ini yang ingin saya ulas dengan saudara. Al-Quran mengulas kejadian yang terjadi masa dulu dan sekarang, di mana banyak orang-orang yang mempertuhankan selain daripada Tuhan. Silakan saudara. Ya. Tadi ada satu narasi abang bilang bahwa sebenarnya Kristus yang abang bilang sebenarnya yang dipertuhankan Kristen adalah Kristus, yang padahal sebenarnya itu. Kesimpulan dari dasar apa itu, Bang? Iya. Karena yang Anda sembah itu sosok yang terkutuk yang bukan manusia. Oh ya. Kita tiktokan aja ya, Bang. Oke, boleh, silakan. Ini terkutuk itu kan berarti ada satu frasa di mana terkutuklah orang yang di kayu salib, ya kan? Itu pasti. Nah, kalau cuman karena frasa itu abang pakai bahwa itu yang terkutuk, itu berarti abang menyimpulkan sebenarnya orang yang terkutuk ini tidak patut disembah. Tapi kan kita iman kita punya runut sejarah dan peristiwa dari tanah sampai ke saat dia hadir. Firman itu hadir, yang kami percaya bahwa itu Dafar Elohim, firman Allah itu menjadi manusia. Saya rasa itu sudah makanan hari-hari Bang Zuma. Kalau misalnya kita bahas lagi Yohanes 1 ayat 1, tapi Bang Zuma udah menyimpulkan, saya mau lihat celah di mana kira-kira bukan data ya, poin-poin apa yang dikutip dari Injil yang Bang Zuma menganatemakan bahwa sebenarnya iblis itu yang disembah oleh Kristen. Oke. Silakan. Matius 23 nomor 3. Ketika Yesus dan muridnya berbincang-bincang secara pribadi di Bukit Zaitun, Yesus ditanya, "Guru, apa bukti kedatanganmu?" Malaikat pun mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11,
bahwasanya Yesus terangkat ke langit akan datang sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasad. Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius 24 nomor 3. Nah, Yesus menjawab, tanda kedatangannya itu jelas. Ada di data nomor 27 sampai nomor 30. Sama seperti kilat yang menyambar, cahayanya akan terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan Anak Manusia. Berarti Yesus, silakan Bang. Ini abang tadi, saya juga nggak hafal apa yang abang yang udah di luar kepala bilang di ayat 20, ayat 27. Nah, saya kan di depan kitab fisik, bukan di apa ya. Itu udah terpatri di pikiran abang. Berarti ada satu analitis ya, metode analitis yang abang anatimakan bahwa itu iblis, itu yang saya kejar. Iya betul. Karena Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Dan penyesat itu membawa nama Yesus, dan penyesat itu berkata, akulah Kristus. Artinya penyesatnya mengaku Kristus. Berarti ada Kristus palsu yang adalah tugasnya penyesat. Nah, di data nomor 23-nya Yesus berkata begini. Jadi apabila ada orang berkata, aku melihat Kristus di sini, melihat Kristus di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nasihat Yesus ini kepada Bani Israel. Makanya ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik, Bani Israel tidak percaya karena sudah mendapatkan pesan dari gurunya. Tapi yang percaya kemudian adalah orang Roma Yunani. Kenapa? Karena orang Roma Yunani memang memiliki konsep yang sama seperti yang diajarkan Kristen hari ini. Dewa mereka turun menjadi manusia. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda buka Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi salah kalau Anda mengambil konsep Yohanes 1. Anda keliru di situ kawan. Yang diajarkan oleh Kristen harusnya jangan diumpetin. Umpetin itu apa? Adalah Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi sembahan saudara datang mengosongkan dirinya lalu menjadi manusia. Kalau yang di dalam Yohanes 1 firman menjadi daging itu tak ada masalah. Firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi apapun. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Yang bermasalah di Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, atau Kolose 2 nomor 9. Pada diri daging Yesuslah kepenuhan keteosan, kepenuhan ketuhanan. Nah, ini yang menjadi dasar pijakan saya mengatakan bahwa ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dengan memakai namaku, dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sorry, silakan. Oke Bang. Ini Bang, ya tadi yang saya dengar kan, saya sudah dari siang tadi saya sudah paparkan bagaimana pandangan saya mengenai pendapat kesalahpahaman dari kaum muslim dengan ajaran kekristenan. Nah itu kalau menurut saya menilai bahwa abang ini sudah aktif sebenarnya dalam kesalahpahaman.
Ya, mengenai saya nggak usah bahas mengenai kodrat ilahi karena abang udah banyak ayat yang abang kumpulin dan beranalisa dalam otak abang. Tapi sebenarnya pandangan saya dari Mesianik ya, bukan dari Kristen. Saya bedakan dulu kekristenan dan Mesianik ya. Karena kekristenan itu dari Antioquia, dari apa, dan para rasul yang berafiliasi dengan Romawi, kekaisaran Romawi. Bagaimana kekristenan Barat dengan para Mesianik itu sebenarnya ada gap di situ, dalam arti ada sejarah kelam, mana yang diperbuat oleh Roma, bagaimana diperbuat oleh Yunani. Nah, tapi kenyataannya memang sejarah harus terjadi. Nah, abang tadi saya bilang takut dalam arti beranalisa dengan beberapa ayat yang ada dalam Injil dihubungkan dengan ayat dalam Yesaya tentang tanah. Itu sinkronisasinya itu sesat, Pak. Saya langsung bilang begitu karena apa? Kalau dalam pandangan kami melihat, kalau saya menjadi paham mengenai apa maksud Mesias itu dalam wujud Kristus Yesus, itu karena kodrat ilahi itu yang sudah di skip aja kalau kita bahas mengenai itu. Tapi sebenarnya dari segala perkataan Yesus yang abang kutip-kutip tadi, itu semua tergantung dari apa audiensnya, apa maksudnya, apa karya penyelamatannya. Karena kodrat ilahi yang kami sembah itu, balik ke yang sembah ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari abang ya, dari frase yang abang sampaikan. Itu tergantung daripada karya. Contoh, yang menentukan kodrat ilahi sehingga kami menyembah dia, dalam arti dia menunjukkan mujizat. Satu, baru dalam pengenalannya sebagai anak Allah yang harus disikapi, dipelajari, bukan sekedar melihat apa frasa-frasa dalam kalimat-kalimat dalam tanah atau dalam tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu Bang. Jadi kesalahpahaman abang ini sudah terstruktur, yang mana yang sudah terpatri dalam benak abang bahwa konsepnya pasti sudah seperti ini. Itu konsep yang hanya di abang saja, bukan di kekristenan kami. Izin Bang Sar, interupsi, suara Anda agak kecil. Tolong dibesarkan sedikit ya, mohon maaf biar lebih enak. Lanjut. Oke, headset saya agak masalah nih. Gitu. Jadi gitu Bang. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah mengkaji-kaji ayat. Nanti mungkin ada kesempatan yang lebih luasa saya menganalisa. Kalau abang kan udah lama kayaknya menganalisa mengenai ayat-ayat yang dihubungkan dan menganatemakan bahwa ini sesembahan ini Kristus yang sebenarnya iblis yang disembah, yang menjadi sesembahan Kristen. Itu yang saya kejar di situ. Itu sudah tersesat. Padahal sebenarnya dari yang saya dengar, apa yang abang kutip-kutip itu sebenarnya itu sudah bisa menunjukkan kalau salah runut itu Bang. Jadi kayak abang sekarang menganatemakan bahwa apa yang disembah Kristen itu, contoh ada Kristus palsu, membuat mujizat dengan namaku. Itu konteksnya, audiensnya siapa waktu dia berkata. Misalnya dia berkata dalam keadaan dia dalam keadaan pengajaran. Dia berdoa juga itu ada pengajaran. Dia berdoa diperdengarkan itu ada pengajaran. Kayak Musa dia bernyanyi aja, nyanyiannya diatur oleh Elohim atau oleh Hasyim. Nyanyian Musa. Daud juga bersenandung, bernyanyi. Dan nyanyian Daud itu mengandung tuntunan Roh Kudus sehingga menjadi satu, ada banyak kekuatan
apa yang dikatakan Daud, dan terjadi semua itu merujuk kepada Yesus Kristus yang kami sembah. Begitu juga Yesus, di saat dia berdoa kepada murid-muridnya, itu mengandung pengajaran. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya berbeda dengan apa yang dia katakan di saat dia berhadapan dengan kaum Farisi. Contoh, kaum Farisi bertanya, apa hukum utama dan yang terutama? Pasti Yesus akan berkata, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Karena yang bertanya itu orang Farisi. Dan kalau misalnya kalau kita berskenario, saat itu saja kalau Yesus langsung berkata, akulah dia, maka di situ dia langsung dianggap penistaan dan dia langsung dibunuh saat itu. Tapi tujuannya adalah karya penyelamatan, sedangkan muridnya aja menghalangi segala apa yang dirancangkan olehnya untuk penyaliban dalam rangka penebusan. Petrus aja dia berkata, enyah kau iblis, karena Petrus nggak ngerti apa maksudnya. Karena murid-muridnya itu pada dasarnya nanti dia bangkit saja baru mereka mengerti apa yang pernah ditulis oleh Matius atau diajarkan oleh Yesus. Terakhir dia berkata, pergilah sampai ke ujung bumi dan baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah perintah. Dan perintah itu dia sudah mengkonfirmasi kepada yang bersama-sama dengan dia, Matius dan Yohanes yang di bawah kakinya, yang menulis setiap peristiwa mengenai karya penebusannya. Dalam arti evangelion itu kan Injil atau kabar baik. Kabar baik itu, Injil itu bukan diturunkan. Ini kan abang membaca Injil ini dalam pandangan abang sudah terpatri bahwa dalam sudut pandang Islam, di mana dalam pengajaran Islam bahwa Nabi Isa itu diturunkan kitab, tapi bukan seperti itu. Dialah Injil itu, Yesus Kristus, dialah Injil itu. Oke, Bang Sar, biar tidak terlalu melebar, apakah boleh ditanggapi dulu, Bang Sar? Tanggapi. Ya, oh, siap. Iya, saya tetap pada pendirian saya ya. Bukan karena saya terdoktrin atau karena saya kemudian Islam, tetapi karena saya menggunakan akal. Sedangkan Anda berbicara berdasarkan iman, kepercayaan dan keyakinan saudara. Berbeda dengan ucapan-ucapan Yesus yang ada di Bible. Anda justru, saudara ini memperlihatkan permusuhan terhadap ucapan-ucapan Yesus. Itu nyata itu. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada Kristus. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Makanya Anda nggak berani kemudian masuk ke ranah dalil. Orang-orang Yahudi berbicara kepada Yesus, bukan orang Kristen, bukan Mesianik. Bukan, Mesianik itu orang belakangan dan itu di luar daripada lingkungan Yesus ngajar. Muridnya diminta untuk berhati-hati kepada iblis penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Tanda-tanda Kristus palsunya ketika dia datang mengaku dia adalah Yesus Kristus, tidak dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit, manusia seluruh dunia meratap, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya. Kalau itu tidak terjadi, maka yang datang aku Yesus sekalipun 1 miliar, maka kata Yesus jangan kamu percaya. Nah, pertanyaannya, ketika Paulus sebagai pendiri agama Kristen mengaku bertemu dengan sosok di padang gurun ketika ke Damsyik, terjadi nggak tanda-tanda itu? Tidak terjadi. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika ada oknum yang mengaku sebagai Yesus
tunas Daud, bintang timur di Pulau Patmos. Terjadi nggak tanda-tanda yang di Yesus katakan? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu palsu, Yesus palsu, Kristus palsu yang penyesat. Ketika Ananias mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, apakah tanda-tanda itu terjadi? Tidak terjadi. Berarti Kristus palsu pun yang datang kepada Ananias. Ketika para murtadin mengaku bertemu dengan Yesus dalam sholat, pada saat umroh, pada saat dia tidur bermimpi, terjadi nggak tanda-tanda menurut Yesus? Tidak terjadi. Berarti yang datang kepadanya adalah Kristus palsu. Itu data, Bung. Kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu pun akan datang melakukan banyak mujizat. Nah, di data nomor 4, nomor 5, Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Salah satunya saya katakan, kenapa Anda kemudian tidak mau membahas itu lebih jauh? Karena Anda salah satu orang yang disesatkan oleh si palsu ini. Karena si palsu tidak ingin kehilangan prajurit, Anda mempertahankan itu. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Dan saudara-saudara iblis yang adalah orang kafir akan menolong iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Mohon maaf ini, Al-Quran saya datang untuk menjelaskan keadaan itu. Lagi-lagi setelah saya belajar sebagai aktivis, penggiat, pengkaji Bible, di situ saya temukan data itu. Kalau bukan Yesus yang asli datang, maka tidak kiamat. Tapi kalau Yesus yang asli datang, maka itu akan terjadi kiamat. Al-Quran pun mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apa tanda kedatanganmu? Yesus terangkan, langit bergemuruh, matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan menjadi gelap tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Berarti kalau Yesus yang asli datang, otomatis kiamat. Tapi karena yang datang kepada Kristen adalah Kristus palsu, kiamat tidak terjadi. Maka pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu namanya pengikut Kristus, disingkat Kristen. Kalau Anda yakin bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus anak Maria yang asli, maka sudah pasti terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu. Faktanya kagak. Dan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, kenapa Anda bersikeras? Ya karena Anda salah satu korban dari penyesat tersebut. Orang yang sesat tidak akan sadar kalau dirinya sesat, kecuali menggunakan akal, menggunakan hati. Tapi kalau hanya menggunakan keyakinan, kepercayaan, doktrin dan dogma, tidak akan bisa keluar dari kesesatan itu. Maafkan saya, Bung, itu data di dalam Bible. Silakan. Oke, panjang sekali nih. Semua yang abang bicara tadi itu nggak ada yang saya tolak, ya. Semua misalnya mengenai ada Kristus palsu, dia sebagai penyesat, bagaimana Ananias ketemu Paulus, bagaimana Anda mengkaji Bible, bagaimana mengenai tidak kiamat atau kiamat, dan bagaimana Anda mengatakan bahwa saya salah satu dari yang korban dari tadi. Itu bisa saya jawab semua, Bang. Tapi ruangan ini tidak memungkinkan kalau misalnya kalau kita bagaimana cara kita berdialog, ya. Satu topik kita bahas, dan saya cek poin-poinnya. Karena dari tadi kalau abang bernarasi itu inti-intinya semua, Bang, memang, dan semua hampir setiap alinea yang abang bicara itu saya catat intinya semua. Tapi abang salah menafsirkannya. Abang penafsir dengan cara beranalisa abang itu. Coba kita kalau secara akademik ada orang akademik, ada Bang Ardiansa, saya nggak tahu lah yang lain-lain, ya.
Tapi kalau secara akademik, kita nggak akan temu poinnya kalau tidak seimbang. Untuk saya menjelaskan dari satu narasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 pertanyaan yang harus saya jawab, Pak. Nggak mencukupi. Tapi segala narasi Abang, biarlah adanya seperti demikian, itu hak Abang. Tapi kami, Abang juga menyinggung dogma tadi, doktrin. Saya tidak tergantung doktrin, Bang. Saya kembali ke ajaran yang secara ortodoksia. Jadi saya tidak terpengaruh. Abang ini sudah terpengaruh dengan doktrin sebenarnya. Abang mungkin telah banyak berdialog dengan doktrin-doktrin Barat, doktrin Roma, doktrin Yunani atau Pak Sar, izin sedikit instruksi. Lebih bagus kalau Pak Sar menanggapi data-data yang disampaikan oleh Bang Zuma biar akademis ya, biar ada edukasi. Silakan Pak. Jadi begini, mengenai Ananias dan Paulus itu terkonfirmasi sebenarnya, tapi Bang Zuma dengan tafsir yang lain. Saya nggak bisa langsung bernarasi mengenai tafsir di sini mengenai itu. Jadi juga mengenai dasar ini ada beberapa poin yang saya catat. Saya aja udah nggak bisa baca tulisan saya ini. Banyak sekali, Bang. Jadi kita perlu waktu khusus yang kita punya pokok bahasan yang secara bertahap. Contoh misalnya saya bisa meladeni Abang. Saya itu gampang sekali saya jawab. Mengenai misalnya kemahanan, mengenai runut bagaimana kami itu, mengenai Paulus bagaimana. Oke, begini Pak Sar, biar tidak melebar, biar tidak melebar kemana-mana, mungkin bisa ditegaskan lagi ya sama Guru Bang Zuma. Betul, Bang Zuma. Iya, sekali lagi saya katakan, ketika saudara kita ini berbicara mengenai ilmiah, diskusi ilmiah, kemudian menghindarkan doktrin dogma, itu hanya ya hanya omong-omong doang. Kalau Anda tidak menggunakan dogma, berarti saudara saya ini pasti akan membahas tentang data yang ada. Kan Yesus bercerita kan. Yesusnya bercerita kepada Bani Israel, bukan bercerita kepada Kristen, bukan bercerita kepada Katolik, kepada Protestan, kepada Advent, kepada Mesianik, enggak, kepada Ortodoks, bukan. Atau gini aja, Bang. Silakan. Ya, contoh, misalnya Abang bernarasi, Kristus berbicara bukan kepada Kristen, pada ini. Itu kan sudah jadi ada jawaban di benak saya sebenarnya. Apa narasi Abang, ada jawaban di benak saya. Tapi karena konsep kita berdialog ini, poinnya nggak akan Abang nanti bernarasi apa yang ada dalam yang saya tidak maaf Bang Abu ya. Tidak ada saya nolak apa yang dia narasikan oleh Bang Zuma tadi. Tidak ada. Dia berkata semua apa yang ada dalam kitab. Ya, saya tegaskan lagi. Itu benar adanya. Tapi ada beberapa yang kaitannya atau korelasinya itu nggak ada korelasi. Dan ada beberapa yang harus saya jelaskan. Nah, itu gimana caranya kita dapat berdiskusi supaya saya bisa menjawab. Contoh, saya bisa menjawab misalnya sekarang, apakah Yesus berbicara kepada Kristen? Nah, saya jawab sekarang, dia berbicara kepada pengikutnya. Ya pengikutnya Kristen. Istilahnya nanti ada di Antioquia. Tapi siapa yang mengikut Kristus? Itu adalah Kristen, Bang. Kan itu istilahnya. Iya, saya boleh bantai nih. Ya, silakan. Oke. Jadi Yesus itu tidak pernah ke Antioquia. Yesus tidak pernah ke Turki. Yang disebut Kristen pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 itu pengikut Paulus. Paulus ini bertemu dengan Kristus. Kristus membimbing Paulus untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pengajar. Dan murid-murid Paulus setelah kedatangan Kristus
itu disebut Kristen. Berarti pengikut Paulus lah yang disebut Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke, yang pertama. Yang kedua. Mengenai Kristen ya, oke. Nah, sudah mulai mendapat kita batasannya. Iya. Yang kedua, Yesus ini mau sampai kapanpun, mau sampai dia datang kedua kalinya pun, dia adalah anak manusia. Sedangkan yang datang membimbing Paulus untuk mengajak orang menjadi Kristen, menjadi pengikutnya, itu bukan manusia. Namanya memang sama, yaitu Kristus Yesus atau Yesus Kristus, tapi sosoknya berbeda, Bu. Yesus sampai kiamat dia tetap manusia. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini oknum yang berbeda. Tidak butuh penafsiran untuk itu. Cukup memahami dengan akal pengakuan Paulus. Apa kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 1? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nomor 11. Aku kembali menegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah berbeda, bukan anak Maria. Silakan. Oke. Yang pertama saya jawab mengenai istilah Kristen. Benar abang bilang. Yang diejek, diolok-olok di Antioquia itu. Nih, pengikut Kristus. Ini Kristen. Itu istilah Kristen pertama. Tidak berarti harus ada konfirmasi bahwa Yesus, apa yang Yesus ajarkan itu kepada yang di depannya itu, yang dia sementara mengajar, memberikan pengajaran, itu bukan mereka juga kan itu istilahnya kan nanti belakangan, tapi orangnya kan tetap itu, murid-muridnya itu satu, itu terjawab. Nah, anak manusia yang beda itu kan beda wujud, Pak. Tetap dia itu. Nah, di mana yang misalnya abang membedakan bahwa Yesus yang datang dalam roh menyerupai Paulus dan Yesus dalam wujud manusia yang abang bilang itu beda. Nah, tapi terkonfirmasi kan apa yang akan dia tuju, Paulus tuju kan itu kan ketemu. Berarti terkonfirmasi, berarti kebenaran yang dicarikan kita ini kan kebenaran. Itu kan roh, bukan manusia. Oh, oke lah, mau roh mau manusia, tapi kebenarannya kan terbukti. Mereka ketemu. Ada yang datang ke sini, mereka juga heran, kok ini yang membunuh-bunuh orang Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, kok sekarang mau. Nah, itu kan terkonfirmasi. Kok terlalu naif kalau kita tidak mengatakan bahwa itu bukan dia. Itu terkonfirmasi, berarti segala apa yang terjadi itu terkonfirmasi, itu kebenaran, Pak. Nah, apa yang bukan kebenaran? Contoh yang abang bilang, yang ketemu yang ngangkat Paulus jadi, itu kan Rabi kami, Rabi Saul. Paulus kan itu juga kan bukan orang Roma, tapi kewarganegaraan Roma, tapi bukan orang lain, tapi dia Yahudi, Bang. Dia kan Farisi, Bang. Muridnya Gamaliel. Bukan orang lain, dan dia justru yang paling pintar. Bahkan tulisannya lebih banyak dari murid-murid Yesus yang lain. Gitu, Bang, silakan. Oke, baik. Itu aja dulu, Bang, supaya jangan panjang-panjang. Jadi saya nggak bisa jawab kalau misalnya. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Kristen. Tolong lain kali hati-hati kalau saudara saya ini ngomong bahwa yang dibunuh itu Kristen. Hati-hati. Yang dibunuh Paulus itu bukan Kristen. Yang dibunuh Paulus itu Bani Israel, murid-murid Yesus. Kristen itu berbeda. Kristen itu orang-orang yang menyembah Kristus. Murid Yesus tidak menyembah Kristus. Catat itu.
Murid Yesus tidak mengkitabkan 4 kitab kanonik dan tidak mengkitabkan 13 surat-surat Paulus. Tidak ibadah minggu, tidak makan babi, tidak menyembah Kristus, dan mereka adalah Yudaism. Anda harus bedakan itu. Hati-hati kalau ngomong. Yang dibunuh Paulus itu muridnya Yesus, sementara Kristen itu pengikutnya Paulus. Coba. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 20, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku sujud, aku mengkitabkan Tanak, maka pengikutku pun akan melakukan hal yang sama. Kristen sama nggak? Oke. Sabar, Nggak sama, ini baru nggak poin sama. pertama. Oke, Tidak oke. sama. Itu yang Oke, pertama. saya tanggapi dulu. Supaya Oke, silakan, silakan, jangan dihujah di saya. silakan. Cara tadi itu mengharapkan Pasar instruksi sebentar Pasar. Alangkah baiknya begini Pasar, izin ya. Alangkah baiknya Pasar ketika Bang Zuma lagi bernarasi, Pasar itu catat biar Pasar enak menanggapinya karena Udah data full semua nih. yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, Udah full silakan nih Pak. catatan. Catatan Lanjut. contoh misalnya murid Yesus. Ini saya catat. Saya pegang pensil dan bolpen nih, Bang. Saya hitung ini pertanyaan catatan yang perlu saya pelajari dan yang perlu saya tanggapi dan perlu saya kaji. Jadi saya lemah di sini dalam arti harus meladenin apa narasi abang itu udah pertanyaan, Bang. Udah ada pertanyaan di benak saya. Contoh mengenai murid Yesus yang tidak menyembah Yesus itu bisa saya jelaskan. Tapi dalam diskusi biasanya kan ada batasan pembahasan mengenai ini. Nah tiap narasi abang kan saya catat. Ini saya catat sih, bukan enggak. Saya catat semua. Dan kalau di saya abang bernarasi tadi di surat kami mesianik lain bukan Kristen, Bang. Sebenarnya inilah yang menjadikan bahwa kami ini bukan seperti yang abang kira. Jadi saya sudah dari awal kan memperkenalkan bagaimana pandangan kami kembali ke pengajaran dalam Rasul Yakobus. Nah itu tadi kan abang balik lagi yang saya sudah jawab mengenai pengikut Kristus, Kristen. Nah kan mereka itu juga, Bang. Kan itu perjalanannya hanya hitung berapa tahun, bisa hitung dengan jari. Selama Yesus berkarya itu hanya sekitar 3-4 tahun. Ya. Dan murid-murid Yesus itu kan orang-orang Yahudi juga, Bang. Bani Israel. Coba mana yang dari luar? Di Kisah Para Rasul itu nanti murid dari 12 murid ada murid 70 murid. Itu termasuk Polikarpus, termasuk Clement, termasuk Irenaeus, muridnya Yohanes yang ada di kaki Yesus. Matius juga Yesus yang panggil, ikut aku. Waktu dia sebagai pemungut cukai. Nah, apa yang nggak ada korelasi di situ? Tapi istilahnya yang menyusul itu yang abang nuntut harus yang itu. Contoh, kalau misalnya Soekarnois dulu, nggak ada orang Soekarno bilang, ya kalian itu Soekarnois ya. Tapi orang-orang yang punya ideologi Soekarno itu disebut Soekarnois. Itu saya cuma beranalogi. Nah, jadi gitu, Bang. Nah jadi narasi-narasi abang itu nggak ada yang salah, cuman runutnya itu abang susun untuk membenarkan akidah abang. Itu. Oke, baik. Saya paham tentang mesianik, Bang. Saya ngerti, saya juga belajar gerakan keagamaan yang mencoba untuk memadukan teologi Kristen dengan unsur Yahudi dan memadukan ritual, lalu kemudian percaya bahwasanya Yesus adalah Mesias. Saya tahu itu, tetapi yang perlu diluruskan di sini, mesianik ini panen dari sekte-sekte sebelumnya, dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Tapi ada yang terlupakan. Apa itu? Mesias boleh Mesias, Kristus boleh Kristus, pengimannya pun boleh sah-sah saja, silakan. Tapi yang harus menjadi acuan di sini adalah Kristus yang mana, Mesias yang mana yang Anda ikuti.
antara Kristus yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Bahkan kunci masuk surga untuk Bani Israel mengimani dirinya dalam skala prioritas. Titik 2 adalah utusan, rasul. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang bukan manusia yang ingin dituhankan. Itu berbeda. Makanya saya ingin Anda menyentuh secara ilmiah, secara akademik terkait data itu. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah kemudian iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Tanya Paulus, Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan, kata Paulus. Berarti Paulus ini penyesat, karena dia tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, kata Paulus, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, dia mengaku Yesus Kristus bukan manusia. Siapakah yang penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yesus sendiri mengatakan bahwasanya tanda kedatanganku sebagai bukti itu adalah aku dibarengi dengan tanda-tanda. Yang datang kepada Paulus yang diimani oleh Mesianik itu tidak dimiliki tanda-tanda itu. Berarti Kristus yang Anda ikuti itu bukan anak Maria, tetapi penyesat. Coba Anda lihat yang keluar dari kubur itu. Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mengaku pernah diberi kuasa? Iblis, kan? Yesus ketika dicoba oleh iblis, Bang, di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis mengiming-imingi. Apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau menyembah aku, wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa di bumi dan segala kemegahannya dan kemuliaannya, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus terima enggak? Yesus tolak. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus, karena kuasa yang ditawarkan iblis ditolak oleh Yesus. Yang menerimanya siapa? Orang yang masuk dalam kubur itu. Siapa dia? Penggantinya. Seperti itu, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan saya Mesianik, ada periode di mana masa depan akan dipimpin oleh Mesias, betul. Itu iman Islam. Tapi sayangnya Mesianik ini bukan pengikut Kristus atau bukan pengikut Mesias yang datang ke tengah Bani Israel, tetapi Mesias yang datang kepada Paulus, di mana Mesias ini membimbing kemudian Paulus untuk mengajarkan dirinya sebagai rasul untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Itu, Bang. Yesusnya mengaku untuk Yahudi, Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Dua kemudian misi yang berbeda. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Murid yang setia akan mendengarkan nasihat itu untuk jangan ke bangsa lain. Tapi murid yang tersesat oleh Kristus palsu akan pergi ke seluruh dunia mengajarkan tentang penyembahan terhadap Kristus. Ini sudah luar biasa penjelasan saya, sederhana dan berdata. Cuman Anda menolak karena bertentangan dengan doktrin dan dogma yang Anda imani. Silakan. Abang itu imani, ya kan sudah masuk ranah iman. Terus yang abang yang narasikan itu bukan cuma sekedar narasi, tapi dengan data ya. 2 Yohanes 1 ayat 7, Galatia 1 ayat 12, itu bisa saya jelaskan, tapi mohon maaf dalam kesempatan ini. Jadi saya hanya mencari poinnya, di mana Bang Suma memaksakan bahwa itu harus datang sebagai manusia, bukan sebagai roh.
dan dituntun oleh Paulus, itulah kekristenan. Ya itu begitu Bang ya Bang? Betul. Ya. Nah, itu yang Abang salah pahami yang bisa saya jelaskan. Namun kalau saya jelaskan di sini poinnya, karena ada narasi atau frasa dalam satu ayat yang Abang katakan tadi, datang sebagai manusia bukan sebagai roh, karena yang sebagai roh itu Paulus. Biarlah itu Bang, apa yang Abang bicarakan tadi, yang Anda narasikan tadi, semua itu menjadi pelajaran untuk saya mendalami. Saya mesianik, saya bukan Kristen yang hanya menang-menangan untuk debat mengalahkan Abang untuk mencari kemenangan di situ, tapi cari poinnya. Saya dengan teman-teman yang di bawah ini udah saya bilang ke teman-teman bahwa segala pertanyaan itu jadi pelajaran bagi kami. Kalau mesianik dengan pandangan kami dalam pengajaran dalam bukan diselamatkan karena doktrin, dogma atau peraturan, tapi kami diselamatkan karena ada kasih karunia. Abang kan terakhir abang bilang mengenai ranah iman. Nah itulah iman kami. Mengenai Galatia 1 ayat 12 itu hanya Yahudi itu, dan 2 Yohanes 1 itu kan mesianik, itu memenuhi semua Bang. Itu mungkin Abang pertanyakan ke Kristen, karena kami juga bertanya kepada mereka. Tapi kami memakai apa yang mereka pakai, LAI ini, yang sebenarnya banyak yang kami harus mengajarkan mereka. Sama seperti Abang mengajarkan saya sekarang, saya mengajarkan ke mereka itu, mereka yang sebenarnya kurang paham dengan yang diterjemahkan. Sedangkan itu Oke, begini saja Bang Sar ya. Kita semua di sini kan sedikit Bang Sar. Iya, sedikit Bang Sar. Kita di sini kan posisinya belajar. Ya, dari tadi Muslim banyak di atas semuanya terdiam gitu kan. Karena biar kita dapat edukasi. Dan bagus Bang Sar ketika jujur gitu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tetapi alangkah baiknya mungkin Bang Sar bertanya gitu kan. Ya kalau ada bantahan nanti dibantah gitu. Biar lebih enak Bang. Mungkin seperti itu Bang Sar. Biar ada poinnya. Silakan Bang Sar. Dari pertanyaan dulu Bang. Karena di sini banyak narasi yang sebenarnya bisa timbul pertanyaan. Karena ini ya orang-orang akademik. Jadi Bang Zuma juga mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni untuk menghafal semua, dan runutnya ini sudah terpatri dalam otaknya. Itu yang saya akui, yang Kristen juga perlu belajar ini di segala pertanyaan ini. Mantap, berarti Bang Sar juga di sini belajar sama Bang Zuma ya Bang Sar ya. Ya, belajar dari segala pertanyaan. Lanjut. Tanggung jawabkan. Saya belajar untuk bertanggung jawab. Saya bisa jawab itu. Saya belajar dari apa yang disalahpahami. Saya belajar, oh ini yang disalahpahami. Apakah disalahpahami atau benar adanya apa yang dikatakan Bang Zuma? Itu Bang. Oke, siap. Cuma sampai situ Bang. Saya nggak bisa panjang. Ntar itu kita juga harus batasi pembahasan, terbatasi waktu. Nanti ada saatnya saya nanti undang Bang Zuma juga. Baik Bang, baik, siap. Batasan, misalnya pembahasan topiknya apa, supaya kita nanti sampai ke situ kan ini jadi panjang, jadi ada pertanyaan. Saya dari tadi saya nggak membantah, apa yang saya bantah saya bantah. Itu bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi kalau Abang masih konsentrasi itu, Abang menyampaikan data ya saya silakan. Ya kita fair aja. Supaya ada poin dan kita diskusi ini yang disaksikan oleh juga banyak yang menyaksikan. Waduh, ini udah banyak yang saksikan. Jadi supaya menjadi edukasi di mana pandangan dari mesianik menanggapi Zuma dengan cara seperti saya. Ya, saya menghindari ada hal-hal, kami kan ada kesamaan, tapi dalam ketidaksamaan itu nanti itu dalam ranah kita berdialog nanti, berdebat nanti. Ini bukan, buat saya ini bukan debat ya. Ini memperkenalkan apa yang disalahpahami dan apa yang sebenarnya yang harus Bang Zuma tekankan ke saya. Mesianik ini harus begini, itu saya dengar, saya harus mendengar pengajaran. Kami ada tradisi Gemara yang harus mendengar
setiap pengajaran, apalagi sudah mengutip ayat, saya menghargai semua itu. Oke, siap Bang Sar ya, ditanggapi dulu sama Bang Zuma ya. Ando, diam dulu kau, jangan merusuh. Kalau merusuh gua turunin kau. Fadol Bang Zuma, fadol. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ingin jujur ya, mencari kemana kita hendaknya kemudian ketika dalil Yesus berkata akan menyesatkan banyak orang. Artinya ini harus tergenapi. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka apa yang diucapkan Yesus itu setidaknya orang Kristen percaya, orang Mesianik percaya bahwa Yesus menubuatkan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dengan demikian, harus selama 2 tahun ini kita mencari mana orang banyak yang telah disesatkan oleh Kristus. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Orang Hindu tidak kemudian percaya kepada Kristus. Orang Buddha enggak juga. Cuman Kristen yang percaya kepada Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini ya kandidat untuk sementara ini Kristen. Siapa lagi? Dan kalau itu bukan Kristen berarti Yesus boleh terindikasi berdusta. Kenapa? Karena tidak ada oknum yang menjadi pengikut Kristus. Tidak ada orang yang disesatkan itu, nggak ada. Tapi karena ada Kristen yang kebetulan atau secara kebetulan itu menyembah sosok Kristus ini yang bukan manusia, berarti bukan anak Maria. Kan jelas itu. Anak Maria adalah manusia. Ibrani 13 nomor 8 bahkan dikatakan Yesus kemarin, sekarang maupun selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Nah, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya boleh kita lihat dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Hakikat sebenarnya, keadaan sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Maka tidak layak disembah karena dia adalah manusia dalam kondisi yang sesungguhnya, dalam hakikatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus yang disembah oleh orang Kristen adalah Kristus yang bukan manusia yang konon katanya Tuhan. Jadi berbeda memang antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Paulus dan menjadi sembahan hari ini oleh saudara-saudara saya Kristen. Saya kira cukup ya, saudara-saudara sekalian. Saya dapat poinnya, Bang. Iya, ini, silakan. Berarti topik kita nanti mengenai yang datang sebagai manusia dan sebagai roh. Itu ada beberapa kali, Bang. Abang, itu jadi pesan buat saya. Nanti saya ajukan ke Bang Abuya temanya. Halo, saya boleh ngomong? Supaya ada batasan pembahasan kita. Nanti boleh. ada edukasi tuh. Mana yang itu kita mengejar kebenaran. Siap. Ya kalau surana iman kan itu kita banyak kesamaan, tapi ada hal yang kalau ini topik ini yang tidak sama, tidak ada kesamaan di kita, Bang. Jadi kita harus sepakat dulu, tidak sama. Kita akan bahas nanti mengenai ini. Nanti saya bawa data-data apa yang Bang Suma itu, waduh udah nggak perlu bawa data, apa yang Bang Suma narasikan udah data semua tuh. Nanti saya mencoba menjawab apa yang disalahpahami. Itu Bang. Oke. Baik Bang. Kita. Siap. Terima kasih ya sudah. Saya mau ngomong sama si Juma, menanggapi pernyataan. Ya, makasih. Ya, silakan Saudara Ando dinaikkan. Iya, silakan Saudara Sarham. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Udah si Ando kejang-kejang, belum juga dia ngomong udah kejang-kejang. Ando kok gak jelas loh, silakan. Biar dinaikkan aja, dinaikkan. Allah Karim. Oke, terima kasih ya Bang Sar, luar biasa Bang Sar. Yang penting syaratnya satu Bang Sar, ya. Intinya akal sehat tetap. Oke, saya boleh bicara dulu, Bang Juma. Di Matius 7 ayat 15 yang dinubuatkan Yesus itu adalah kedatangan nabi palsu. Ciri-cirinya di 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan menafsirkan kau. Akan datang nabi palsu kata Yesus di Matius 7:15. Ciri-cirinya salah satu 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan kaitkan dengan Paulus. Paulus dengan Yesus itu masih selisih 5 tahun, ya. Masih sejaman. Jangan berkhotbah kamu tentang Alkitab lalu Anda menafsirkan. Saya lihat yang di atas ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya mengimani,
Jangan di kick. Jangan di mute. Biarkan Buya bernarasi, teman. Gak apa-apa. Anda terlalu terbiasa menafsirkan Alkitab sesuka Anda. Padahal Anda tidak tahu tuh Alkitab Anda. Anda sering berkata kitab Yahudi sama kitab umat Kristen berbeda. Anda tahu cuma sebelum agama Kristen ada, kitab Taurat sudah ada. Persoalan kami dengan Yahudi adalah perpisahan kami atas kelahiran Yesus. Sebagian umat Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sebagian lain tidak percaya. Jadi kitab kami, makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu orang Kristen sama Yahudi dan Samaria satu kitab. Perbedaannya di Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Pak Juma, jangan seperti itu menafsirkan kitab agama lain. Dan sudah sering saudara diberi penjelasan, tetapi bertahan. Bagaimana kalau saya berceramah tentang pada Anda dengan Al-Quran? Saya juga tahu, tapi cara-cara Anda, saya juga sudah sering mengutip piti-piti saudara. Saya sudah mengkritik. Ya, jadi jangan cenderung kita itu jadi Anda itu bebas bernarasi. Saya katakan kepada kamu, buat Anda dengarkan dulu bentar. Mesti dewa yang hantem ini, mesti dewa yang hantem. Bentar Dewa ganti akun dulu. Iya, ini TikTok, bukan TikTok, bukan. Ini Anda merepet terus gantian. Bukan begitu, Cuma juga bicara seperti itu kok. Panjang-panjang. Saya tanggapi boleh? Tanggapi dulu, Pasal Guru. Diam dulu kau. Saya tanggapi ya, Saudara Aldo. Dengarkan Saudara Ando ya. Jadi kalau kita berbicara atau membaca surat kabar, maka surat kabar itu, sabar dulu. Surat kabar yang kita baca itu harus kita cermati dengan seksama. Ingat, di dalam Matius 7 nomor 15 itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel yang hidup di abad pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu yang datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Orang yang hidup di abad pertama atau orang hidup di abad ke-7, Bang? Ayo, jujur dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible ini. Yesus berkata kepada manusia yang ada di hadapannya hari itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada siapa, Bang? Saya di mute, bisa menanggapi. Nabi palsunya itu datang kepada siapa? Nggak bisa menanggapi. Jadi tunggu Joma. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Perkataan itu. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Akan datangnya nabi palsu. Kepada siapa? Bukan saat itu. Lalu Petrus ayat 21 cirinya adalah gak ada hubungannya. Petrus itu gak ada hubungannya. Petrus ya kan, itu menyangkal penyalipan. Kedua ada di bilik di padang gurun. Ada itu 2 Petrus. Saudara, Anda menafsirkan, susah ngomong sama orang yang tidak berilmu ya kayak gini. Iya kan? Anda nggak berilmu. Sayang. Waktu saya terbuang. Ayo kita Waktu saya terbuang. Anda kan akan datang. Saya nunggu instruksi dari Bang Zuma. Kalau ini suruh bersih-bersih di neraka, saya turunkan. Ayo, kau. Jangan biarin aja. Lebih baik Anda menerangkan kitab suci Anda. Ini saya sedang menerangkan kitab suci saya. Saya menerangkan kitab suci saya ini. Itu saudara saya sudah tanggapi. Al-Quran saya yang menerangkan. Saya mau tanya dulu kitab Quran saudara. Oh nggak bisa. Ini Bible Anda saja Anda gagal. Menerangkan. Saya ulang pertanyaan Anda saya. Menerangkan Alkitab kepada orang Kristen. Matius 7 tidak Matius 7 nomor 15 ini Yesus berkata kepada siapa? Coba sekali-kali kalau kita diskusi itu kita berdua nih. Gantian kita tanya. Tanya Al-Quran, saya nanya Al-Quran sama saudara. Membawa nabi palsu. Anda membahas nabi palsu. Ini yang di atas ini sebenarnya juga kayaknya. Udah Anda turun aja, Bang. Anda nggak ada gunanya di sini. Percuma. Anda gagal paham dan Anda tidak bisa mengimbangi narasi saya gitu loh. Matius 7:15 itu Saudara Ando, di mute dulu, Dek.
Matius 7 nomor 15 itu Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di abad pertama, Anda menuduh nabi palsunya yang ada di abad ke-7. Itu Anda sudah gila namanya. Tidak ada murid Yesus yang hidup di abad ke-7. Semuanya pada mati semua di abad pertama. Sedangkan Yesus menasihati muridnya di angkatan pertama, di abad pertama. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi ngaku Yahudi. Itu maksud Yesus. Nah sekarang kalau Anda melihat dalam Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 16, apa kata Yesus? Sorry, di data nomor 2, Yohanes 2, 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20, apa kata Yesus? Anak-anak, apa kata Bible Anda? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, bukan di abad ke-7. Sekarang, berarti abad pertama. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.